Ya itu bedanya fosil manusia purba ya kayak Neanderthal gitu ya. Dengan fosil dinosaurus. Kalau fosil dinosaurus itu udah nggak bisa ditarik DNA-nya karena dia udah batu. Dia tuh sebetulnya cetakan batu gitu. Jadi saya Irfan Kartawirya Saya Harnas, dan ini adalah Random Jumat. Halo, selamat hari Jumat. Iya. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya, kita ketemu lagi di Random Jumat. Kalau suaranya ada gemericik-gemericik sedikit karena hujan. Ya, tenanglah, kita punya Boya. Agak Yakin gua sama Boya. suaranya lumayan dapet lah ya. Iya, Tapi ini musimnya lagi hujan lagi, jadi hati-hati kalau mana-mana mau bawa payung lagi, mau bawa payung ya. Kemarin Iya. sih hujan juga, cuma Iya. kayaknya bakal agak deras nih udah masuk akhir-akhir tahun gitu. yes. Dan ini kita balik lagi, saya Harnas, Saya Irfan. ngobrolin sains dalam bahasa manusia, dan kita sekarang balik lagi ke coffee shop. Nah, Ya, coffee shop sebuah di cafe Gading di Gading Serpong. Iya, Ya. ini tehnya Kayaknya asik nih, Hafila Dia punya tadi ya. Special teh ya, teh spesial. Kalau ada yang bilang cocoknya bapak-bapak sore-sore sambil ngeteh, ya inilah. Bapak-bapak sambil ngeteh. Iya, karena lagi pada nggak ngopi ini. Saya pada nggak ngopi. Oke, Van. Jadi Bahas apa kita? kita kali ini berhubung sinyalnya agak seret, kita mau bahasnya nggak terlalu random. Oke. Berhubungan dengan mau akhir tahun, kan teman-teman cari ide liburan ya. Oh iya. Nah, gue pengen bahas tentang Museum Sangiran. Musim Sangiran. Gue soalnya baru dari situ. Oh, oke. Ya, Jadi mudah-mudahan kemarin. nanti Desember pas musim liburan itu COVID-nya tidak jadi naik lagi. Iya, betul. Jadi bisa traveling lagi teman-teman. Iya, betul. Sangiran ya. Oke, kita bahas Sangirannya apa temuannya? Boleh, pokoknya sesuatu berhubungan dengan Sangiran deh. Sangiran. Oke. Tentang Sangiran deh. Gue belum pernah ke Sangiran. Lu belum pernah ya? Tapi lu tahu Sangiran kan? Gue bahkan nggak tahu persisnya di mana Sangiran itu. Sangiran itu di Solo. Oke. Di Solo. Jadi dari kota Solo itu ke arah Sragen, ke utara. Malah ke Ke arah utara ya? Sragen. Iya, Gue ke selama arah ini Sragen. berpikiran tuh Sangiran itu pantai selatan loh. Bukan, Bukan karena ya? kan dia di pinggir Sungai Bengawan Solo. Iya, si, iya. si manusia purbanya itu. Nah, kalau dekat Sungai Bengawan Solonya gue tahu, cuma gue selalu berpikirnya itu nggak tahu kenapa gue berpikirnya itu dia ke selatan gitu. Oh, dari Solo ke selatan gitu. Iya, mungkin karena S gitu ya, South Selatan gitu. Nah, gua itu ke sana tahun 2006. Rupanya tahun 2008 dirombak, dibangun baru. Dan itu bagus banget teman-teman kalau punya anak-anak ya. Karena kalau 2006 itu waktu gua ke sana kurang bagus memang. Oh, oke. Cuman ya diorama gitu aja lah gitu. Inilah ya, museum Pemda. Zaman dulu lah ya. Tapi yang baru ini ternyata sekarang di Sangiran itu ada untuk anak-anak juga interaktif. Jadi dia bisa melihat itu teh ya, yang paling mengesankan Van, kita masuk museumnya ada tanah gitu ya. Jadi kita masuk kayak apa marmer jembatan gitu kan, ada itu, terus sebelah sana teh tanah. Tanah ini katanya usianya 2 juta tahun. Lu bisa pegang, edan 2 juta tahun. Ini tanah ini Bapak Ibu katanya ada guide-nya kan. Ini luasnya udah 2 juta tahun umurnya. Dari situlah dia cerita gitu ya mengenai manusia purbanya, terus layer-layernya, terus ditemukan apa aja di situ dan sebagainya Iya, gitu. iya. Itu apa namanya menarik lah menurut gua, dan ternyata yang gua heran ya, Jawa itu kan pulau kecil ya. Kan manusia purba itu ditemukannya di Afrika, Iya. di Kaukasus gitu kan, yang tanahnya gede gitu ya. Di Ini Cina, gitu. di Cina, ini di pulau kecil yang meletus gunung berapi terus-terusan bisa ada tanah yang umurnya 2 juta tahun, dan di situ tuh banyak pisan fosilnya kan. Banyak pisan fosilnya. Iya. Itu luar biasa lah, kita jalan tuh nemu pohon pisang. Ini tahun lalu ditemukan fosil gajah di sini Pak. Itu di bawah pohon pisang katanya. Wah edan gua bilang. Tapi nggak ada dinosaurus ya. Nggak Dan ada, hewan nggak binatang-binatangnya ya gajah, banteng badak, besar itu ya. banteng, harimau gitu. Iya, Terus iya. penyu. Iya. Gue inget fosil tertua di situ adalah fosil penyu. 2 juta tahun juga umurnya. Oke. Ada kayak apa? Batok penyu gitu. Itu udah 2 juta tahun umurnya. Iya. Gila Gue ya? tadi pagi tuh baru lihat itu
lihat peta dataran Sunda itu ya salah lagi lihat-lihat itu terus ada yang peta dataran Sunda itu yang menyambungkan antara Sumatera, Jawa, Kalimantan itu jadi satu tanah gitu. Terus 2000 sampai 6000 tahun yang lalu itu masih ada, artinya baru kan Baru, itu baru, iya, baru, gitu. baru. Terus gue juga kepikir gitu, wah kalau 2000 tahun mah baru ya berarti waktu apa Mesir bikin piramid tuh Itu tuh masih kering. nyambung gitu. Iya, masih nyambung. Jawa sama Sumatera tuh masih nyambung, Jawa sama Sumatera sama masih Kalimantan tuh nyambung, masih iya. nyambung gitu. Sebaru itu gitu, maksudnya Iya. yang di sana masih ada bekasnya gitu Iya, kan. iya. Habis itu itu kalau 6000 kayak itu ya, kalau 2000-an 2000 tahun kan sekarang baru 2022 kan. Jadi sebetulnya belum lama-lama belum amat gitu ya. lama-lama amat gitu ya. Mungkin 2000 tahun lalu udah mulai becek gitu kan. Iya, nah itu sebenarnya apa namanya gara-gara ke museum itu, by the way museumnya ada 5 itu teh. Yang kita kesana cuma 1 karena tahun 2006 gua kesana kurang bagus, jadi gue cuma luangin waktu sedikit, cuma 2 jam. Nah itu teh cuma cukup buat 1 museum. Ternyata ada 5 museum tentang ekskavasinya, manusianya, fosilnya, penelitinya, bla 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 gitu. Jadi teman-teman kalau mau ke Sangiran Sehari lah ya. seharian kalau bisa, seharian. dari jam 10 pagi betul-betul sampai sore. sore, ya. Lalu sore bisa lanjut ke Solo, makan di ayam goreng Kartini misalnya, atau tempat-tempat lain, Widuran, Kartini gitu ya. Siangnya ada sih di situ tempat makan kecil-kecil sih, tapi nggak ada yang ngehits Mewah banget. gitu. Jadi kalau mau pagi-pagi bungkus pecel bukis bisa dimakannya di daerah situ gitu ya. Nah itu ada 5 museum. Dah gue baru tak ngeh juga bahwa fosil-fosil dinosaurus yang Amerika itu teh udah ratus-ratus juta tahun yang Iya, lalu gitu. ratus Jadi juta tahun yang organnya lalu teh gitu. jauh Beda. pisan gitu. Kalau yang di Jawa ini antara 2 juta tahun sampai sekarang. Jadi dari Iya, mentok 2 juta tahun teh binatangnya ya penyu, badak Iya, gitu loh, gajah gitu. iya. Ya, jadi ternyata dinosaurus tuh era yang berbeda Iya, lagi kan, itu. itu hitungannya udah puluhan juta kan. Iya, udah puluhan juta. Kalau ini cuma ratusan 2 juta sampai 0 sampai sekarang. Nah itu makanya dengan tanahnya masih nyambung sampai 6000 tahun, 2000 tahun yang lalu itu kan artinya manusia purba itu kan masih bisa jalan gitu, nyampe Iya. ke Jawa. Iya. Gitu nyampe ke Jawa Tengah ya berarti itu ya, ke Solo kan, Jawa Tengah agak ke timur gitu. Nyampe ke situ tuh masih sangat mungkin gitu untuk dia berinteraksi dengan spesies manusia purba lain gitu ya. Betul. Ditemukan di Cina, di Iya. Afrika, di Jadi nyampur gitu. masih bisa Oh ya, ketemu. sebelum acara tadi lu nanya ada berita baru nggak? Ada, Van. Gue lupa. Pemenang Nobel kimia ya. Tahun ini itu adalah orang Swedia, Svante Pabo, peneliti gennya Neanderthal. Oh, oke. Itu di hari yang sama gua di Sangiran, itu diumumin pemenang hadiah Nobel kimianya adalah orang Swedia yang kerja di Max Planck Institute. Dia yang berhasil mengekstrak DNA-nya Neanderthal. Jadi ada sepotong tulang Neanderthal dan dia membuktikan bahwa orang sekarang kita ini masih punya DNA-nya Neanderthal gitu. Tahun ini tuh pemenang Nobel kimia. Itu hebat juga tuh karena bekas tulang dari ribuan tahun yang lalu kan. Iya, iya. Itu kan banyak pengotornya. Ada DNA-nya kecoa, tawon, tikus, cacing gitu kan. Dia harus orang yang pisahin. pegang-pegang. Iya. Dia harus pisahin satu-satu sampai dia berhasil mengekstrak yang benar-benar punya Neandertalnya. Ya itu bedanya fosil manusia purba ya kayak Neandertal gitu ya. Dengan fosil dinosaurus. Kalau fosil dinosaurus itu udah nggak bisa ditarik DNA-nya karena dia udah batu. Dia tuh sebetulnya cetakan batu gitu. Jadi tulangnya itu udah nggak ada. Jadi yang fosil dinosaurus itu bukan tulangnya, itu tulangnya sudah Membatu menjadi kayak batu. kayak batu suiseki itu ya yang bekasnya yang dulu kayu ya. Nah, gitu. Sekarang udah jadi batu Jadi gitu ya. batu. Jadi dia nggak bisa diekstrak DNA-nya dari situ karena udah jadi bahan anorganik gitu. Nah makanya di konsep atau di premisnya Jurassic Park itu kan yang menghidupkan dinosaurus dari DNA-nya, dalam bayangannya itu adalah ada nyamuk yang ngisep darah dinosaurus, terus dia terperangkap di getah
Iya. pohon, getah pohonnya jadi batu, nyamuknya kan nggak jadi batu, darahnya juga nggak jadi batu gitu. Jadi darahnya bisa diekstrak DNA-nya. Tapi kalau dari tulangnya, kayak kalau ke Museum Geologi Bandung tuh, Iya. ada T-Rex tuh. Heeh. Ya, itu kan replika fosil ya. Tapi ya sebenarnya fosil kayak gitu kan dia batu gitu. Iya, Pak. Di Museum Sangiran bagian terakhir itu ada fosil asli yang bisa dipegang. Dia memang tunjukin emang batu, kayak marmer aja gitu, ya kan? Iya. Kayak batu. Tapi kalau kayak yang kayak gitu udah nggak bisa diekstrak Nggak bisa DNA-nya. diekstrak DNA-nya. Nah, kalau yang Neanderthal itu, sebenarnya kalau yang manusia purba yang kayak di Sangiran atau di Lombok itu, di apa? Bukan. Flores. Yang Flores. Di Flores itu kan yang ditemukan bukan fosil, tapi tulang rahang, Iya. gigi. Nah, itu masih bisa ditarik DNA. Neanderthal yang di Cina di Eropa, di Cina itu juga Itu gigi. ada ruas jari, ada Iya, apa, ruas itu jari. masih tulang sebenarnya gitu, kayak orang meninggal terus dikubur lama terus digali gitu, Iya. masih tulang bentuknya. Mungkin kalau berapa 2 juta tahun lagi ke depan ada yang menggali ditemukan banyak fosil sapi. Dia pikir sapinya terjebak apa gimana, nggak taunya itu tukang bakso. Tulang-tulangnya Tulang-tulangnya dikumpulin di satu. Tapi lu pernah bermimpi jadi arkeolog nggak sih, Fet? Itu salah satu. seperti semua anak kecil yang tertarik sama dinosaurus. Paleontologi itu di top list gitu, Iya, di bawahnya arkeologi gitu, Iya. terus gitu, pokoknya yang urusan menggali-gali kehidupan masa lalu lah gitu. Itu waktu kecil lah, sampai SD mungkin gue masih berpikir kayaknya belajar kayak gituan tuh seru gitu. Itu ada lah di cita-cita gitu. Iya. Jadi kayaknya memang ya dulu mainan gue waktu SD itu puzzle kayu yang rangka dinosaurus gitu. Itu kayak gitu mainannya. Jadi bikin cetakan dari semen putih, Iya, terus iya, dicetak iya, pakai iya. tulang ikan atau Iya, tulang ayam iya, gitu terus ada kayak fosil Kayak gitu ya. kan, wah gitu. Habis itu pakai kuas cat air tuh Iya. di korek-korek gitu. Iya. Masih mainan kayak gitu sih dulu waktu kecil. Iya. Ada sih cita-cita itu. Nah itu juga sempat jadi pertanyaan gue, kalau di Indonesia kalau lo mau masuk ke paleontologi ya, bukan arkeologi. Kalau arkeologi kan memang ada jurusannya arkeologi gitu. Gue nggak tahu ini bener apa enggak ya, tapi yang gue cari-cari beberapa tahun yang lalu, kalau lu mau belajar paleontologi, jadi ya dinosaurus dan lain-lain, itu lu belajarnya lewat mana sih? Karena prodinya nggak ada. Di Indonesia? Jurusan paleontologi UGM itu nggak ada? nggak ada. Kalau arkeologi ada. Oh. Kalau paleontologi nggak ada. Jadi gue ngelihat kalau di Indonesia paleontologi itu, nih sekali lagi kalau ada yang bilang ada pak di sini ya, Iya, itu tolong boleh lah, kasih tolong tahu ya. kasih tahu lah. Ah. Tapi yang gue temukan adalah itu S2. Jadi Oh. lu mulainya either dari biologi atau lu mulai dari geologi Oh. gitu. Jadi kan itu kan geologi dan biologi bertemu kan. Iya, Nah, betul. jadi either lu belajarnya mulai dari geologi atau belajarnya dari biologi. Gitu. Jadi paleobiologi gitu. Nanti baru naik ke ekskavasi dan lain-lain. Oh. Tapi kalau arkeologi ada. Jadi nggak tahu, mungkin dulu tadinya tarikan dari sejarah apa gimana, gue juga nggak tahu. Tapi kalau arkeologi ada. Arkeologi ada ya. Ya makanya itu, Van. Kalau gua suatu saat punya jasa ya sama negara ini ya. Terus gua ditawarin sama presiden misalnya, Pak Jokowi bilang, pokoknya boleh pilih deh, mau jadi pejabat apa di negara ini, boleh pilih silakan gitu. Gua akan pilih ketua Arkenas. Oke, kita candi urus aja kan. Meeting tuh kita ngomongin candi suku, kita ngomongin penggalian yang itu gua Flores tuh udah digali lagi atau belum? Gimana nih update-nya gitu. Gunung Padang. Iya, Gunung Padang gitu ya. Gua akan jadi ketua Arkenas dan siapa sih bosnya Arkenas? Nah itu dah gitu. Pusat Arkeologi Nasional ya. Kayaknya soalnya menarik gitu ya. Gue juga dan Betul ya. teman-teman sayangnya kenapa pengen taruh di video ini? Gue pengen lebih banyak orang Indonesia tahu kerennya Sangiran ini, lebih banyak yang kesana gitu. Iya. Karena nggak banyak orang Indonesia tahu bahwa kita ini juga salah satu penghasil fosil selain batu bara dan minyak bumi, penghasil fosil manusia Selain purba fosil terbesar. fuel, kita fosil beneran juga. Fosil beneran. Fosil manusia purbanya ternyata terbanyak di Iya, dunia. iya. Terus gua tanya sama guide-nya, lah kan
ada di Cina, Neanderthal. Oh iya Pak, tapi kalau di situ ditemuinya sedikit banget katanya. Cuman sepotong kecil 1, sepotong kecil 2. Sementara di Sangiran ini banyak banget. Iya, dia Ini yang di Sangiran itu kan sampai ke Trinil ya, sampai tengkorak iya, utuh gitu. satu-satunya tengkorak manusia purba yang ada mukanya. Terus yang lain kok ada mukanya gimana Pak? Oh itu rekayasa komputer katanya. Iya. Jadi misalnya ditemuin batoknya sedikit gitu, dia rekayasa pakai komputer kira-kira mukanya kayak gimana. Nah di Sangiran tuh satu-satunya di dunia sampai ke hidung sini. Itu jadi kita bisa lihat depannya. Terus dia sampai ke arah timur Mojokerto gitu-gitu lah, ngikutin Bengawan Solo tuh sampai ke timur ngikutin sungainya apa gitu ya. Bukan Bengawan Solo kayaknya ya. Bukan. Ya, sampai Trinil, sampai segala ya, macam tuh Wajak sampai gitu ya. pokoknya begitu di situ ada meletus, gunung meletus, rupanya mereka mengungsi makin ke timur gitu. Jadi kalau menurut gua dan 80% kalau nggak salah apa 70% semua fosil manusia purba itu datangnya dari Jawa. Lokasi itu ya. Dari lokasi antara Sangiran sama Trinil itu. Segitu banyaknya gitu. Iya, iya. Karena terus gue tanya juga kenapa kok bisa banyak? Karena dulu itu segitu makmurnya gitu. Banyak iya, orangnya iya, gitu. iya, Makmur dan Jadi populasinya besar. populasinya gitu ya. besar. Iya. Jadi tulangnya sisanya banyak gitu Iya, kan. iya. Yang di mana-mana aja kan ada cerita di tar pits ya, yang sumur yang ada aspal itu yang biasanya banyak fosil-fosilnya. iya, iya. Itu ada banyak dinosaurusnya ada berapa ratus, tapi manusianya cuma 1 misalnya gitu. Jadi manusia tuh paling jarang dia bilang gitu. iya. Tapi di situ bisa ketemu banyak, saking ramenya mungkin dulu Iya, itu iya. ya. Dan itu juga menunjukkan bahwa daerah situ dulunya memang bisa sustainable buat orang banyak gitu. Iya. Jadi air, tanaman, mungkin Iya. binatang buruan Terus gitu makanannya juga ya. Iya, cukup untuk gitu. makanan, untuk segala macamnya gitu, tempat berlindung, shelter, ada gua, ada segala macam gitu. Ya kan kita ini kalau kita bicaranya Sangiran, kita bicara prehistorik ya, jadi belum jauh sekali masih dari manusia modern, bahkan bentuk Iya. manusianya aja masih lain gitu kan. Gitu. Oke, kalau mau lihat overview-nya sih di Museum Jakarta itu juga. Museum Nasional Gajah, ada, iya, Museum Nasional ada. Yang di wing barunya itu, di wing bukan baru sih, udah lama juga. Aku Tapi belum yang pernah. wing yang lebih baru lah. Yang lama kan yang ada patung gajahnya. Nah, di wing yang sebelah kirinya itu, nah di situ juga ada overview-nya. Karena kan itu sebenarnya Museum Nasional itu adalah Museum of National History-nya Indonesia. Iya. Dulu itu gua tahun 2006 ke Sangiran karena ke Museum Nasional. Nah, Di Museum Nasional gua ngeliat fosil manusia purba yang ada mukanya itu. Tapi di situ dibilang ini replika. Aslinya ada di Solo. Jadi kita penasaran, ke situ yuk gitu. Kan waktu masih muda dulu, ayo berangkat. Terus datanglah kita ke Sangiran gitu. Tapi itu menarik banget, jangan takut bawa anak-anak lah. Anak-anak seneng banget di situ. Ini umur 5 sampai 10 tahun ya. Iya. Anak-anak remaja juga gua rasa juga tertarik karena ada fosil buaya, fosil badak yang gede-gede, dan cara ngejelasin mereka juga bagus. Gitu. Ada guide-nya. Terus ada video-video interaktifnya. Jadi ada petanya Sangiran, kalau dipencet ini keluar fosil yang ditemukan yang mana gitu. Itu di luar dugaan gua, itu luar biasa bagus sih. Luar biasa bagus. karena Jadi dia dapat support dari UNESCO apa gitu. itu kalau nggak UNESCO Heritage Site. Dari dulu juga UNESCO Heritage Site. Gua nggak tahu dapat support apa enggak, tapi ininya sih Dikbud yang bikin. Dia sih punya Dikbud gitu. Dia punya Dikbud. Kelihatan orang lama ya. Sekarang namanya Kemdikbud. Makin panjang Kemdikbud Risti. Iya, Kemdikbud Ristek. Ristek. sekarang namanya. Kemdikbud Ristek gitu. Lu ada tempat fosil-fosil yang pengen lu kunjungin nggak, Van? Ya itu yang lu dari dulu kan lu suka cerita Sangiran itu ya. Lu pengen lihat gitu. Terus itu yang lukisan gua yang di Sulawesi itu. Gitu. Itu juga. Iya. Cuma gue denger ya aksesnya tidak terlalu mudah gitu. Oh. Terus ya kalau yang Flores kan itu masih Liang excavation. Bua. Ya Liang Bua kan masih excavation site aktif ya. Jadi Iya. mungkin belum bisa Turis nggak dikunjungi bisa ke situ, gitu. ya. Tapi yang lukisan di Sulawesi sama yang di Kalimantan itu lukisan gua itu juga kayaknya menarik tuh buat Iya, dilihat lukisan gitu. gua belum, itu salah satu tertua di dunia juga Iya, kan di itu kan Sulawesi itu. tertua di dunia. Tertua di dunia juga tuh. Gua belum pernah juga sih ke situ. Gue dulu waktu kecil soalnya di Surabaya, si SD gue di Surabaya.
Itu gue kalau ke sepedahan tuh ke museum gitu. Kalau sepedahan sore Oh. itu ke museum. Karena museum kalau udah sore udah nggak bayar. Jadi Oh. dulu kan dulu bayar juga murah lah, cuma Iya. berapa gitu ya. Tapi kalau lu anak situ lah gitu kelihatan gitu kan bocah-bocah sepedahan bertiga berempat gitu sepeda digebrukin di depan halaman museum, lu masuk sama penjaganya cuman hati-hati udah gitu doang. Nggak di- Itu museum apa? Museum Putan Tular. Oh. Nah itu selain yang barang-barang candi gitu, maksudnya yang prasasti apa-apa gitu. Nah itu juga seingat gua tuh ada tuh kayak replika fosil gajah gitu kayak itu. Itu ya gua wandering di museum gitu dari kecil tuh ngegebrukin sepeda tuh di situ gitu terus main ke dalam gitu. Kalau lagi dibuka kadang-kadang ya masuk gitu. Nah itu ya gitu cuma hati-hati ya gitu doang. Kalau pagi atau siang kan rombongan anak sekolah gitu kan atau bayar beli karcis gitu kayak. Kalau udah sore mah jam-jam 3-an gitu kayak. Sepi banget tuh. Museum di Indonesia kan pada umumnya sepi banget. Iya, makanya ini apa namanya mau encourage teman-teman juga ya. Kalau museum nasional gue udah pernah, museum tekstil, museum wayang dan sebagainya di Jakarta sih udah pernah lah. Apa namanya lumayan menarik lah ya. Tapi nggak tahu kalau menurut gue ya dari semua museum yang pernah gue lihat, Sangiran ini the best sekarang nih di Indonesia. Oke. Karena interaktif dan child friendly-nya itu yang susah didapetin di tempat. Museum nasional kalau bawa anak kecil dia mungkin takut lihat Iya. apa tengkorak-tengkorak dan sebagainya gitu ya. Kalau ini betul-betul dibuat interaktif dan dibuat bagus gitu. Jadi apa namanya boleh dijadwalin lah ke situ sekaligus tahu juga sejarahnya Indonesia ini gitu. Base-nya berarti kalau mau main ke situ, base-nya di Solo ya. Solo, dari Solo. Ya kan kenyamanannya sudah rada terjamin lah gitu ya. Iya, Dia- betul. Lu nge-base di Solo, hotel di Solo, ini di Solo pagi jalan. Ya, Berapa seharian. jauh sih dari Solo? 45 menit. Nah, bentar. 30-45 menit ya. 30-45 menit. Ya, makanya terus 30-40 menit dari Solo, lo ke Sangiran, di situ seharian, sore balik lagi ke Solo Iya. kan. Jadi base camp-nya di Solo gitu. Iya, base camp-nya di Solo. Karena kan orang mau jalan ke situ tapi ntar nginepnya gimana, ininya gimana. Nah, ini kalau kita tahu titik ininya ya, titik nyamannya di Iya, mana gitu. betul. Itu base Itu campnya penting di Solo. Base campnya memang di Solo. Dan di sebelah timur arah Mojokerto itu juga ada tuh penemuan. Jadi yang di Sangiran itu Von Koenigswald. Oh, Von Koenigswald. Kalau Eugene Dubois itu di Trinil. Di arah Mojokerto. Jadi itu ada dua tuh titiknya. Iya. Sebetulnya rada jauh tuh. Kita juga nggak kebayang ya ini kok Apa wajak kok Ensis ya? iya apa namanya Wajak. kok bisa arahnya ke situ gitu jalannya kan karena jauh banget ternyata dia ngikutin pinggiran sungai untuk menghindari ada letusan Merapi. Jadi begitu ada letusan Merapi itu manusia purba itu mengungsi ke arah timur. Nanti begitu letusannya selesai dia balik lagi gitu. Yang kayak Bu Hera bilang kalau migrasi begini-begini. Iya, pasti- Lu pikir orangnya berangkat dari Afrika sampai ke Jawa? Enggak ya. Ada yang balik lagi, Iya. ada yang tinggal di situ, ada yang ini. Terus taunya gimana? Migrasinya ke arah sini, Bu. Dia bilang, adalah pokoknya metodenya. Adalah pokoknya katanya. Cara tahunya ada. Cara tahunya ada lah gitu. Tapi sebenarnya migrasi manusia kan nggak rombongan langsung Iya. gitu, nggak juga ya. Bukan eksodus. Iya, Ya, bukan eksodus sekaligus gitu. Tiba-tiba Nggak, orang pelan-pelan se-Afrika itu gitu. berkumpul terus bilang kayaknya kita mesti cabut nih. Gitu. Terus 20.000 orang berbondong-bondong ke Iya. utara, terus muter sebagian 10.000, oke 10.000 ke Eropa, yang 10.000 lagi kita belok kanan gitu Iya. ke arah Asia gitu. Enggak gitu. Iya, nggak gitu. Jadi semua harus apa namanya ada metode ilmiahnya lah untuk ngelihat pergerakannya gitu. Ya, dan ini juga pelajaran bagus buat teman-teman yang mau mulai mengenal evolusi gitu. Iya. Nah, karena gue yakin kalau pulang dari sana pasti salah satu yang terpicu diskusinya di rumah adalah tentang evolusi gitu. Dan sekali lagi teman-teman, gue tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa teori evolusi itu bukan untuk dipercaya ya, tapi untuk digunakan secara Iya, betul. ilmiah. Jadi kalau teori itu nggak ada urusannya sama percaya sama enggak. Sama percaya sama gitu. enggak, betul. Tapi apakah lu bisa membuktikan sebaliknya atau tidak gitu. Jadi kalau dan harap dibedakan antara teori, hipotesa sama fakta gitu. Iya. Kalau bumi bulat itu bukan teori, itu fakta. Itu fakta, iya betul. Itu Betul. fakta gitu. Kalau
teori evolusi itu teori karena bisa diuji gitu kan dan bisa menjelaskan fakta-fakta yang ada. Iya. Nah, jadi pasti nanti akan terpicu tuh obrolannya di rumah. Wah, Iya. evolusi gini. Nah, jadi mungkin buat orang tua ini juga titik bagus gitu untuk mulai membaca-baca tentang teori evolusi yang benar gitu. Betul, di Museum Sangiran itu ada satu display khusus mengenai Charles Darwin dan teori evolusinya. Nah, iya. Waktu dia membahas evolusi manusia. Darwin itu kan di Pulau Galapagos. Iya. Waktu dia melihat itu, sebelum dia bikin paper, dia perlu reference dong. Iya. Siapa tahu nggak mungkin dia berdasarkan satu pulau doang. Dia surat-suratan namanya orang dengan yang Alfred namanya Wallace. Alfred Wallace yang meneliti juga di Maluku kalau nggak salah. Jadi Indonesia pencatatkan nama juga tuh Iya. bahwa si Darwin melihatnya di Galapagos, Wallace ngelihat di Maluku. Dari dua itu diambil kesimpulan mengenai Iya. teori evolusi itu. Kalau Galapagos sendiri nggak bisa sebenarnya. Yang satu burung, yang satu apa gitu. Pokoknya perhatiannya, yang satu serangga ya, gue lupa deh. Pokoknya masing-masing perhatiannya beda, tapi kesimpulannya sama. Nah, itu yang dijadikan Darwin untuk klarifikasi. Nah, nama Indonesia tercatat lagi tuh. Lagi di situ. Gitu. Tambah lagi bukti-bukti fosil besarnya banyaknya dari Indonesia. Betul. Jadi ya apa namanya? Itu menarik lah, Van. Jadi ini episode khusus buat teman-teman ya. Iya. Terima kasih juga sama guide kita yang waktu itu mendampingi kita. Itu juga penjelasannya bagus banget gitu. Terus mengenai lapisan-lapisan tanah dan segala macamnya. Gue sih saranin kalau ada waktu misalnya sekalian pulang ke Solo atau rumahnya dari Jogja atau dari Semarang, mampir dari Karena situ. pasti ada aja gini, gua aja yang orang Solo belum pernah lo kesana. Oh iya. Kesempatan. Silakan. Iya, silakan. Ayo loh Mas, monggo katanya. Monggo ke Sangiran dulu Kayak gitu. gua ke Museum Geologi di Bandung gitu Iya. ya. Begitu gua kesana, saudara-saudara gua yang di Bandung, kita aja yang di Bandung belum pernah kesana. Kenapa atuh? Iya. Jung, mangga. Ayo tuh Mangga. Oke, teman-teman, ada yang punya pengalaman lihat museum di Indonesia? Iya. Yang lain misalnya museum apa? Atau- Yang di ND ada Museum Bung Karno apa gimana gitu ya. Boleh sharing di sini. Terus kalau yang mau nanya-nanya itu Sangiran gimana sih caranya dan sebagainya di komen, Komen aja. aja. Nanti bisa Apa kamu kita pernah punya jawab. pengalaman menemukan fosil? Gitu? Oh iya. Siapa tahu kan Gua pernah, Van. menemukan fosil. Gue pernah. Gua pernah? Gue pernah di Flores. Oh. Di Flores karena lagi mungut-mungut, ini batunya kok kayak kerang. Tentu saja gue kantongin. Fosil kerang soalnya. Fosil kerang. Kalau fosil kera, nah itu baru. Terkenal langsung. Oke, Ya, kita- fosil kerang atau rumah orang ada ukiran kerangnya copot. Kita menutup Random Jumat kali ini. Jangan lupa di subscribe, ya, di komen juga. Iya, Dan nanti kalau ada episode baru, biar ada notifikasinya. iya, Jadi siap. Subscribe, dinyalakan notifikasinya. Iya, Oke, saya Irfan Kartawirya. saya Harnas. Kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Bye.